kadang nakalnya kami mungkin ya kalau misalkan pelatih kami nggak datang. Iya. Kami tuh yang harusnya latihan mandiri jadi kami ke pantai gitu. Oh kayak Ya, gitu, kayak jadi tempat aja jalan-jalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan podcast Sunan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Hari ini kita mau ngobrol bersama Justicia Accordio. Yeay. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat membanggakan sekaligus dapat menginspirasi. Beberapa waktu yang lalu, Fakultas Hukum Universitas Andalas telah mengirimkan delegasi dari PSM Justicia Accordio dan berhasil meraih 2 gold medal dalam kompetisi internasional Bandung Choral Festival 2024. Bersama aku, Nisal Aliana Bila Johan. Di sini telah hadir perwakilan dari delegasi lomba IBCF kemarin. Boleh sebelumnya perkenalkan kakak abang? Abang dulu. Iya, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Zidan Dasefa dari JA21. Nah, untuk delegasi kemarin aku alhamdulillah itu diamanahkan sebagai ketua delegasi dari PSM Justicia Accordio untuk ikut lomba IBCF tahun 2024. Iya, keren. Kalau Kak Dea? Oke, kenalin aku Rede Romansa Ilahi, sekaligus ketua umum dari Justicia Accordio, yang mana aku menjadi penanggung jawab dalam delegasi IBCF 2024. Itu kepengurusan tahun berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku ketua umum dari tahun ini, yang bentar lagi mungkin demis lagi ya. Oke. Desember ini. Kira-kira boleh dijelasin lebih lanjut gak sih IBCF tuh acara apa gitu Kak? Nah, untuk International Bandung Choral Festival ini merupakan salah satu event yang dimana diselenggarakan oleh Bandung Choral Society. Mana event ini merupakan event tahunan Pesawat. Yeah. Nah, untuk IBCF sendiri itu merupakan lomba paduan suara yang dimana diikuti oleh berbagai negara. Nah, untuk IBCF tahun sekarang itu yang mengikuti lomba ini dari berbagai provinsi di Indonesia dan juga ada juga perwakilan dari Korea. Oh iya. Itu tempatnya di mana Bang? Di Bandung. Di Bandung. Oh. Untuk lokasi pastinya ya. Itu di Universitas Parahyangan. Universitas Parahyangan. Itu emang kita jadi bintang tamu, tuan rumah di situ atau gimana Kak? Gimana ya? Kan lombanya itu kan di Bandung, di Indonesia kan. Sedangkan itu lomba internasional. Tapi rumahnya tuh di situ dulu, di Bandung dulu. Untuk eventnya sendiri kan itu sesuai namanya International Bandung Choral Festival. Memang diselenggarakan di Bandung. Dan untuk tempat venue-nya diselenggarakan di Universitas Parahyangan. Oh iya, oke. Apa sih motivasi dari Justicia Accordio buat ngikutin IBCF ini? Kalau misalkan motivasi ya, ini sebenarnya keberlanjutan dari visi misi JA sendiri, yang dimana kita sebagai paduan suara mahasiswa harus terus berkembang, harus terus berkembang dalam artian kita harus berkembang dalam gimana ya, ngikutin lomba gitu loh. Tiap sekali 2 tahun. Kalau JA sendiri mungkin memang ada kesempatannya itu untuk sekarang kita bisa ikut lomba itu cuman 1 kali dalam 2 tahun. Oh, gitu. Jadi karena ini tahun 2024 mungkin lomba selanjutnya kan ya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kita bisa ikut lomba tiap tahun gitu. Oh iya. Jadi memang demi keberlanjutan dan memang untuk perkembangan dari anggota JA sendiri, kita memang butuh untuk ikut kompetisi. Salah satu bentuk keaktifan dari Justicia Accordio gitu ya, sebagai mengikuti PSM. Kalau boleh tahu berapa lama tuh proses buat ngikutin lomba itu, kayak persiapannya apa aja gitu? Nah, untuk persiapannya ya itu kalau nggak salah ya untuk delegasi itu dibentuk sejak bulan Maret udah terbentuk dan mulai diselenggarakan latihannya kan. Tapi untuk latihan Pertamanya ada seleksi dulu Bang? Ada seleksi. Oh iya, kayak gimana tuh di bulan Februari itu latihan sebelum seleksi. Nah jadi di bulan Februari kita latihan kan. Nanti
pelatih mengumumkan kalau kita bakal ada seleksi untuk ikut lomba. Nah, setelah seleksi dilakukan, itu kan udah terbentuk tuh delegasinya, udah ditunjuk juga siapa manajer segala macam. Gitu. Ada strukturnya ya gitu. Ada strukturnya juga. Untuk persiapan selama latihannya ya, untuk bulan-bulan pertama itu masih belum intens tuh. Jadi kami latihan itu masih 5 kali ya. 3 sampai 5 kali 3 nih sampai seminggu. 5 kali dalam seminggu. Nah, Itu total berapa bulan bang? Kalau boleh tahu? Untuk lombanya sendiri ya, itu kan kami dari bulan Maret. Nah, untuk lombanya tuh diselenggarakan bulan Oktober. Bulan Oktober, ya. Itu Oktober ya. Sekitar 8 bulan lah. 8 bulan untuk persiapan. Lumayan juga kan. Tapi untuk intensifnya itu udah mulai sejak bulan-bulan Juni, pertengahan berarti ya. tengah tahun ya. Mei ke Juni lah. Mei ke Juni. Latihannya apa aja tuh bang? Latihannya untuk awal-awal kan Pernapasan. kebanyakan kan juga anggota baru ya. Jadi yang baru yang udah pernah ikut lomba ya kami yang dulu untuk ke Bali. Yang sepuh-sepuh. Ya. Ya. Yang 21 lah gitu kan. 21. Sama ada juga yang 20. Nah, paling itu untuk teknik dari teknik dalam bernyanyi itu lebih ditekankan supaya iya. dalam bernyanyi itu bisa satu suara. Satu kesatuan gitu ya bang. Kan namanya paduan suara juga kan. Iya, betul. Mungkin lah kita beda-beda suaranya gitu. Pernah gak sih selama latihan 8 bulan itu ngerasa capek, jenuh? Apalagi nih kakak abang kan kayak angkatan 21. Kayak pasti lagi skripsi ya? Iya. Ngurusi skripsi. Iya, kami pas itu juga lagi di tengah-tengah KKN juga tuh. Sumpah. Tapi bisa ya. Bisa. Nah, gimana cara ngatasin itu bang? Kak? Ya kalau misalnya Kendala-kendala. bilang capek, jenuh, pastinya ada gitu kan. Betul juga yang seperti dibilang Zidan tadi, kita juga berdempetan dengan KKN dan skripsi gitu. Sebenarnya untuk ngilangin capek itu paling ya kami nyari healing bareng-bareng gitu. Oh justru sesama delegasi itu. Iya, ya hiburan. tentunya healing sendiri juga ada gitu iya. kan. Tapi kalau misalkan yang buat bareng-bareng tuh ada kadang nakalnya kami mungkin ya kalau misalkan pelatih kami nggak datang, kami tuh yang harusnya latihan mandiri, jadinya kami ke pantai gitu. Oh kayak gitu, Ya, kayak jadi pantai jalan-jalan aja gitu. Jadi aja gitu kan, di pikiran ini pelatih nggak datang nih. Iya. Ke pantai Tapi itu aja yang gitu. bikin kalian makin solid gitu gak sih kak? Iya. Salah satunya. Bentuknya bonding. Apa aja sih kendala Justicia Akordio dalam mengikuti lomba IBCF ini? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Oke. Kalau kendala sendiri ya itu ini paling utama sih. Sebagai ketua delegasi. Oh, sebagai ketua Iya. delegasi, bukan delegasinya. Dari delegasi. Dari delegasinya. Untuk delegasinya sendiri sih itu paling paling dipusingin lah. Kendalanya tuh biaya lah ya. Oh biaya. Jadi kan untuk delegasi ini juga perlu biaya pendaftaran segala macam. Iya betul. Dan juga kita kan di Sumatera Barat nih. Jadi untuk transportasi dari Sumbar ke Bandung kan juga nggak murah. Iya. Makanya kami untuk persoalan biaya itu juga di luar latihan lah ya. Jadi cari biaya itu juga kalian sendiri yang iniin. Iya. Yang nyari sendiri gitu. Kami secara mandiri minta ke sponsor-sponsor juga dari bantuan univ sama fakultas juga kan. Itu juga diselingi sama latihan. Jadi ya mungkin dari hektik juga ya. Hektik. Selain orang untuk mengejar latihan juga mengejar uang untuk pergi biar bisa pergi ke Bandung. Gitu. Jadi fokus kalian tuh juga bukan latihan doang, tapi nyari biayanya itu. Iya. Kayak paling kendala lain juga waktu kita KKN kali ya dan. Jadi kami yang 21 tuh usahain tiap minggu kami ke Padang gitu. Jadi balik-balik gitu. Karena ya Allah, sumpah. Alhamdulillah juga KKN aku sebenarnya juga nggak jauh banget. Bahkan KKN-nya sama Zidan. Yang 21 lain juga pada nggak jauh banget gitu loh. Jadi masih bisa sempetin. Jadi ke Padang itu cuma 1,5 jam ya.
Iya. 1,5 jam. Ya Terus? lumayan pegel cuman ya itu kendalanya kami yang 21 harus tetap ngikutin latihan. Kalaupun nggak ikut latihan harus lihat video progresnya, ikutin gimana udah sampai mana sih latihannya gitu. Oh jadi selama KKN tuh juga tetap ikutin progres latihan udah sampai mana gitu, Iya. gerakannya gitu ya Latihan kak. mandiri juga. Oke. Terus ada lagi kakak abang? Paling Kira-kira itu aja sih kendalanya Itu aja ya. Capeknya tuh ada lah. Boleh ceritain nggak kegiatan selama di Bandung tuh apa aja? Kan setelah lomba nih, udah tadi healingnya ada ke pantai. Nah setelah lomba di Bandung tuh kakak abang ngapain? Apakah ada kegiatan lain dari JA-nya atau dari Fakultas Hukumnya? Ada. Apa tuh Jadi kak? kan dari tanggal itu kita berangkat tanggal 16 ya Dan? Iya. Iya 16 Oktober ya. Nah berangkat itu kan 16 Oktober ya. 16 Ya 16 Oktober kan berangkat itu 16 Oktober. Jadi di tanggal 17 tuh udah ada kegiatan tuh dari pihak panitia lomba ya. Oh, iya. Dari pihak BCS-nya itu udah ada kegiatan 18-19 hari lomba, tanggal 20 itu awardingan. Nah, jadi di tanggal 21 itu kita ada kegiatan, kita mengunjungi paduan suaranya Unpad. Oh iya, studi Iya. banding gitu kak. Kayak studi banding itu. Jadi kita dari Bandung ke Jatinangor. Seru sekali. Iya, sekalian healing Iya. lah, gitu. Kapan lagi kan lihat kampus lain gitu. Cogan Unpad. Iya. Terus itu Jadi kita di sana kayak studi banding itu kita lihat gimana sih paduan suaranya mereka gitu kan. Ya ternyata kita memang dapat ilmu lah dari mereka gitu. Terus lanjut paling di tanggal 22-nya itu kita healing lagi. Itu ada yang ke Cikole, ada yang healing mandiri iya, lagi. healing mandiri gitu loh. Kayak kita dibagi beberapa tim yang memang disebar kayak mereka pada mau kemana, kan kita juga ada yang udah pernah ke Bandung, mana tahu dia pengen ke destinasi lain gitu. Terus juga tanggal 22 juga 23 lagi ya. 23 juga paling fokus ke beli oleh-oleh lagi. Sampai tanggal jadi 24. waktu buat main tuh 22, 23 2 hari doang. Iya. Terus Sebenarnya tanggal 20 habis awarding kita udah main juga sih. udah main juga. Iya, di sorenya itu Total di hampir Pascal. semingguan berarti ya kak? Kalau Di Bandung. Di Bandung. Terhitung sama lebih. hari lomba, iya seminggu sih. Oh lebih. Dari tanggal 16 sampai tanggal. Tapi kalau include pergi sama pulang itu 9 harian gak sih? Oh, iya, 9 Iya, seminggu lebih. Oh lebih lah ya. Itu juga ini enggak sih kak? Kakak abang ngeiniin ujian. Kan waktu itu bertepatan dengan ujian kan? Iya. Heeh. Itu lebih ke adik-adik yang Oh iya, angkatan 21 enggak ngerasain 22 ya. sama 23 Oh iya ya. sih, Soalnya betul kami betul. yang 21 ada yang udah nggak ada. Iya, Udah nggak ada matkul lagi. Ada yang cuma satu. Sisa doang. itu nggak pusing lah kalau emang Iya. dikit. Yang pusing tuh 22 23. Iya. Seru lah ya main-main di Bandung. Alhamdulillah seru. Terus Justicia Accordio nih sebelumnya udah ada mendapatkan penghargaan atau belum kak? Ikut lomba gitu ya? Iya. Atau IBCF nih yang pertama atau bagaimana? Kita udah pernah ikut lomba sebelumnya. Oh, iya. Itu kakak-kakak yang di atas. Jadi pertama kalinya JA ikut lomba itu di tahun 2017. Jadi itu 2017. namanya itu Penabur International Choir Festival. Di sana kita untuk pertama kalinya kita gabung di kategori Scenic Folklore dan alhamdulillah waktu itu kita dapat silver medal. Nah, itu lokasinya itu di Jakarta kalau nggak salah. Terus lanjut di 2018 kita ikut Bali International Choir Festival. Itu juga ikut Scenic Folklore, tapi dimulai dari tingkatan itu kompetisi namanya. Kompetisi itu dimana orang-orang yang baru pertama kali ikut lomba di di perlombaan itu kan BICF namanya tuh. Karena khusus BICF tuh ada 2 tingkatan, kompetisi dan championship namanya. Oh gitu. Jadi di sana karena kita ikut Scenic Folklore kita dapat juara kategori di kompetisi, kita juga dapat juara kategori di championship, kita bisa masuk ke Grand Prix. Di 2019 kita ikut JWCF Jakarta World Choir Festival. Abis itu COVID ya. Oh iya, Abis itu lanjut COVID. 2022 Berhenti. kita ikut apa Dan? 2022 kami tuh ngikut Bali International Choir Festival lagi. Oh iya. Ya, Itu Kak Dea dan Bang Zidan juga ikut ya? ikut. Karena Berarti dia udah 2 waktu kali masih perlombaan. Iya, udah 2 Keren, kali. keren. Di posisi kami sebagai adik-adik. Oh, masih adik-adik. Ah, Adik-adik gemes. Alhamdulillah ya di kompetisi-kompetisi habis di
setelah mengikuti lomba pertama kali itu alhamdulillah dapat gold terus. Iya. Oh, setelah itu dapat gold terus. Iya, dapat gold terus. Alhamdulillah. Dan juga untuk IPCF tahun ini itu pertama kali tuh kami ikut 2 kategori. Iya. Itu kategori folk song satu lagi mixed choir. Alhamdulillah sih. Ya, Angka juga keren kita ya. dapat gold medal ini. dapat gold medal untuk tahun sekarang. Keren. Gimana sih perasaan temen-temen dari Justisia Akordio setelah mendapat 2 gold medal itu? 2 kategori tadi ya, Bang? Untuk perasaannya ya jujur pas awarding Apakah, kami emang sedek-dekan gitu loh. Deg-degan itu. Apalagi Apakah udah menyangka atau gimana? nah itu untuk kategori mixed choir sendiri kan kami baru pertama kali. Oh, itu baru pertama. Karena Jadi- biasanya yang pakai baju adat itu ya. Tradisional kan, Yang tradisional dia. folklore. Itu rasanya udah aman itu untuk gold medal. Soalnya udah biasa. Pede gitu Iya. kan. Terus? Nah untuk mixed choir sendiri sumpah itu deg-degan sih. Kami juga nggak nyangka dapat gold medal waktu dapat mixed choir itu. Jadi campur aduk lah gitu. Seneng lah ya. Ya, Pihak- senang pastilah. Iya. Pihak kampus ada yang kesana, Kak? Via kampus. Ada pembina kita. Oh, pembina. Mm-mm. Oh iya. Pembina dari UKM PSMJA. Kebetulan juga ikut bareng dari awal kita di Bandung. Oh, Ternyata emang juga- menemani dari awal Iya, ya? juga bagian dari delegasi. Oh iya, oke. Kira-kira bisa diceritain nggak pengalaman setelah dari latihan itu sampai mendapat gold medal gitu? Pengalaman apa gitu pengalamannya gitu ya. Paling kalau dari aku sih kita ambil positifnya ya. Iya. Yang pertama karena aku pribadi juga udah ikut 2 lomba jadi kelihatan gitu loh. Kayak gimana sih harusnya kita berpaduan suara yang benar. Oh, iya. Dilihat dari cara bernyanyi yang benar maupun attitude yang seharusnya kita perlukan untuk menyatu di paduan suara itu. Yang namanya juga paduan suara kita harus egonya harus diturunin dong. Iya. Kayak gimana sih kita bisa gabung, kita bisa nyatu suaranya satu sama lain. Itu mungkin pengalaman yang nggak akan aku lupain sih kalau misalkan aku udah nggak di UNAN lagi gitu. Kayak di UNAN lah aku bisa ngerasain gimana paduan suara yang bener-bener itu paduan suara gitu. Iya, Kayak betul-betul. di JA karena dulu yang kita pasti pada tahu gitu kan kalau misalkan di SMP di SMA itu namanya bukan paduan suara tapi Nyanyi bareng doang. Iya. Nggak terstruktur seperti JA Iya. gini. Kalau di JA kan kita memang diajarin istilah-istilah gitu. Iya, betul-betul. Jadi memang aku emang dapat pelajaran berharga deh. kalau Bersyukur misalkan- lah ya. Iya, di JA ini. Oke. Ada nggak sih kekurangan yang JA rasain sebagai UKM? Apalagi tadi udah ngomongin masalah biaya kan. Iya. Kayak misalnya fasilitasnya kurang lah dari UNAN-nya atau gimana gitu. Untuk fasilitas ya untuk di UKM ya. Ini sih yang sampai sekarang masih jadi kendala buat kami. Itu kami belum punya gedung kesehatan ya kan. Iya betul. Iya. Boleh mungkin nanti Mungkin dibikin bisa gedung. promosi juga ya. Iya. Kita bilang kita butuh sekre Iya. Pak gitu. Pada Tolong dibikin fakultas. ruangannya. Iya. Dibuatkan ruang kesekretariatan. Tapi kalau support dari UNAN sendiri, dari Fakultas Hukum UNAN, Sebenarnya support dari pimpinan itu kami sangat menghargai banget karena memang dari tahun ke tahunnya alhamdulillah kalau misalkan dari lomba yang aku ikutin ya dari BICF pun aku sangat-sangat bersyukur dengan pimpinan di Fakultas Hukum walaupun udah berubah ya waktu 2022 dekannya bukan yang sekarang. ya udah ganti. Tapi sejauh ini support dari pimpinan itu sangat-sangat membantu JA gitu. Dan juga dari pimpinan fakultas juga membantu kita ngelobi di pimpinan UNIF gitu. Jadi iya. kita kesannya bukan bergerak sendiri. Iya. Nah itu. Emang kita, disupport dari Iya. belakang-belakangnya juga. kita itu. Terima kasih Pak Dekan. Itu kali. Abis ini kira-kira JA mau ikut lomba apa lagi nih? Ada spill-spillan dikit gitu, bocoran dikit. Apakah harus nunggu 2 tahun lagi atau bisa dimajuin tahun depan gitu? Ini kalau rezeki ada mungkin bisa lah ya untuk adik-adik kedepannya yang mengurus Justisia Akordio itu untuk lombanya skala
skalanya mungkin udah di luar negeri lagi ya. Oh gitu. Soalnya untuk lomba kita sebelum-sebelumnya kan masih dalam negeri, walaupun luar kota tingkat ya. internasional kan. Nah, untuk harapannya ke depannya bisa lebih apalagi lah. Naik lagi lah ya. Upgrade gitu. Aku juga dapat info sih soal lomba di Malaysia. Oh iya. Tahun kapan tuh, Bang? Tahun ini ada juga. Oh, tahun ini. Jadi bersamaan sama IBCF kemarin ada juga lomba di Malaysia. Nah, mungkin untuk kepengurusan kedepannya ya yang buat ikut lomba mungkin bisa diambil itu. Oke, boleh. Buat video penampilan kalian nih bisa ditonton di mana? Kalau kan untuk pasti sekarang, kalau untuk sekarang mungkin kami nyediainnya via Google Drive ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat juga bakal di-post di YouTube-nya juga bakal di-upload tuh di YouTube-nya officialnya Bandung Choral. Tapi itu biasanya di-uploadnya tuh di direktur ya. Itu namanya Tomianto Kandi Saputra. Jadi itu di YouTube-nya itu nanti bisa dilihat. Ya, YouTube-nya apa tadi, Kak? Tomianto Kandi Saputra biasanya. Itu tolong ditonton ya guys, di like, support, komen. JA upload juga nggak sih? Iya, JA bentar lagi upload. JA nanti kita upload juga ya. YouTube Justisia Akordio. Ya, betul. Apa sih harapan kedepannya buat Justisia Akordio? Kalau aku sih sebagai ketua umum yang sebentar lagi akan lengser, bentar akan demis ya. Tentunya harapan aku untuk JA ke depan ya, semoga kita bisa berkembang dari yang sekarang. Apa yang aku lakukan dengan kepengurusan yang sekarang, semoga bisa dikembangkan lagi dengan kepengurusan yang tahun besok gitu. Kita nggak boleh takut untuk berkembang, kita nggak boleh takut tertinggal. Kalau bisa siapapun nanti calonnya, siapapun nanti yang menggantikan kita semua sebagai pengurus harus lebih kreatif lagi untuk memajukan JA. Itu sih harapan aku, dan semoga juga seperti yang dibilang Zidan tadi, harapan kita buat ikut lomba di luar negeri itu semoga tercapai. Oke. Kalau Abang? Kalau dari aku ya, untuk harapan JA kedepannya ini dari aku sendiri, untuk teman-teman kepengurusan selanjutnya itu untuk baik-baiknya tolong diambil, dan untuk yang tidak baiknya itu mohon dijadikan bahan evaluasi lah ya. Apalagi untuk teman-teman 2223 tuh kan udah banyak yang ikut pengalaman pergi lomba. Nah, mungkin untuk bisa melanjutkan dan bisa mengaplikasikan ilmunya buat adik-adik di bawah-bawahnya untuk lomba selanjutnya. Dan juga aku berpesan pada teman-teman supaya jangan berpuas diri dengan prestasi sekarang. Karena untuk Justisia Akordio sendiri masih banyak pelajaran dan juga ilmu-ilmu yang harus diambil dikejar lagi. Betul. Sedih nggak sih? Bentar lagi demis. Ya. Atau seneng? Nana sih. Nana. Kayak campur aduk. Mungkin ya senangnya ada, tapi sedihnya juga ada. Karena tapi pasti berkesan banget sih, Kak. Banget. Kami udah di JA dari maba banget. Dari tahun awal. Emang jiwanya JA banget ya. Udah JA banget. Oke. Karena kita sudah di penghujung acara, sebelumnya terima kasih Kak Dea, Bang Zidan yang sudah menyempatkan waktunya ke sini. Kita penutupan jargon dulu ya. Oke. Justisia Akordio, let's sing together and better. Sampai jumpa podcast Sunan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Dadah.